Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi masih bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Pada perjumpaan kali ini atau pada video kali ini saya akan mencoba menjawab langsung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom komentar pada video dari channel ini. Nah, simak terus. Ya, pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa minggu ini ya, mungkin sudah sekitar hampir 2 minggu, saya tidak sempat membuat video seperti biasanya dikarenakan beberapa urusan teknis dan juga cukup lambat dalam membahas atau menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari para penonton pada kolom komentar. Untuk itu, video kali ini akan saya buat khusus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga merespon beberapa pertanyaan dan pernyataan dari para penonton di kolom komentar. Nah, lanjut. Ya, pertanyaan pertama dari akun Rahmat Habibi. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Deng, mungkin bisa nanti buat konten cara mengganti kalasa atau sumpah ya pada badi, mulai dari melepaskan hulu, kemudian cara pasang kalasanya yang baru, dan syukur-syukur kalau bisa dilihat cara pamusanya dan lain sebagainya. Nah, jawaban mengenai pertanyaan tadi adalah pertama-tama memang saya tidak pernah memperlihatkan proses atau cara membuka pamusa ya, atau melepas untuk melakukan penggantian sumpah atau kalasa. Yang pertama itu sebenarnya ada beberapa teknik. Yang pertama itu badinya dijepit ya, dijepit seperti ini, badinya di tengah seperti ini ya. Kemudian dijepit 2 papan atau balok ya. Saya bercontoh seperti apa ya. Ya, anggap saja ini badi ya. Ini badi, ini gagangnya, ini gagang, bilahnya di bawah, dijepit begini ya. Terus dipukulkan ke lantai atau ke tembok yang lebih keras. Itu salah satu cara apabila pamusanya menggunakan perekat yang sangat kuat. Tapi ada resiko di situ. Yang pertama, gagangnya bisa pecah dan kalasa atau sumpah lamanya bisa juga rusak. Jadi dia dijepit. Jadi ini bilahnya, ini badinya, ini papan balok, sebelahnya juga tahan seperti itu. Jadi di tengah seperti ini ya. Mungkin seperti ini. Nanti dihantam ke bawah, bilahnya menuju ke bawah. Itu agak riskan karena khawatir ya tadi gagang rusak ataupun sumpah lamanya rusak. Cara kedua biasanya dibakar menggunakan kompor. Jadi tidak ada contoh saya tidak. Jadi ini badi ya, anggaplah ini badinya, kita pegang, ini gagang ya, gagang terpegang, ini bilahnya. Itu dibakar pada bagian pangkal. Hati-hati saja jangan sampai kena gagangnya agar tidak ikut terbakar. Jadi pangkal bilahnya dibakar menggunakan kompor. Apabila telah panas, coba digoyang-goyang ya. Ini bilahnya dipegang, digoyang-goyang gagangnya dan dilepas. Efeknya biasa badinya berwarna hitam atau belang-belang karena terkena api. Biasanya ditompang kembali dengan cukup makan waktu sehingga warnanya itu bisa hilang. Kemudian selain kompor juga ada yang menggunakan teknik dicelup di air panas atau air mendidih. Jadi wadah ya, mungkin panci atau apa, ada air mendidih di dalamnya, badinya dicelup area gagangnya sehingga perekat-perekat di dalamnya bisa melunak dan mempermudah untuk dilepas atau dicopot. Kemudian bisa juga menggunakan alat-alat pemanas lainnya. Intinya alat yang bisa yang bersifat memanaskan dan bisa membuat perekat yang ada di dalam lubang pamusa itu bisa melunak sehingga mempermudah untuk bisa dilepas. Ya, berarti gambaran teknik cara membukanya sudah kurang lebih ada 4 tadi ya. Kemudian untuk cara pasang barunya sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang jelas kalau ringnya itu atau kalasanya sudah diganti atau sudah dilepas, tetap menggunakan gagang lama.
ring baru atau sumpak baru itu akan dibentuk sesuai dengan posisi ring yang lama, jadi tetap presisi. Ya, setelah diganti, dipasang kembali, direkatkan kembali. Untuk zaman sekarang pemasangan ring agar menempel kuat pada kayunya itu bisa menggunakan lem Alteco, lem kayu ataupun lem besi. Jadi dia benar-benar tertahan dengan kuat sebelum dilakukan pamusaknya. Nah, untuk pamusaknya sendiri, hal itu tidak bisa saya publikasi terlalu jauh karena saya sendiri kurang paham soal itu. Karena pamusak atau pagala-gala itu salah satu ritual yang sakral juga, mulai dari pemilihan hari, apa yang ingin dimasukkan ke dalam, niatnya ataupun syarat-syaratnya itu semuanya bersifat rahasia dan tidak sembarang orang yang mengetahuinya. Saya pun tidak tahu. Jadi umumnya di kampung-kampung atau di suatu komunitas tertentu atau suatu rumpun keluarga tertentu, ada memang satu atau dua keluarganya yang memang paham mengenai hal itu, sehingga biasanya ada besi yang tua yang sudah diganti gagang ataupun besi baru jadi, itu mau dipamusa atau dipagala-gala, diserahkan ke yang lebih paham itu. Jadi minta tolong untuk dipamusakan atau digala-galakan. Jadi bukan kita gala-gala sendiri. Tetapi kalau mau sekedar digala-gala biasa atau pamusak biasa, tentunya kita bisa melakukan itu sendiri menggunakan perangkat, dimasukkan dan dipasang. Tetapi tentunya beda dengan pamusak khusus atau pagala-gala khusus yang dilakukan oleh orang yang sudah biasa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua dari Muhammad Saiful B. Ya, Daeng, bikin video perbedaan-perbedaan badi yang ada di Sulawesi, seperti Panjarungan, Cindako, Taeng, dan lain-lain. Dan yang paling banyak diminati badi itu dari daerah mana? Salam pencinta pusaka, saya subscribernya Daeng. Oke, terima kasih buat Muhammad Saiful B ya. Pertanyaannya bagus, saya coba menjawab ya. Yang pertama adalah membuat perbedaan-perbedaan badi-badi yang ada di Sulawesi, mulai dari Panjarungan, Cindako, Taeng, dan lain sebagainya. Untuk hal ini sudah mulai berjalan ya. Ada playlist dalam channel ini, judul playlistnya Ragam Pusaka Sulawesi. Di situ ada beberapa macam jenis varian-varian badi yang saya tampilkan. Memang per jenis, misalnya jenis ini dulu, kemudian jenis ini, tidak langsung saya compare head to head ya. Tidak langsung saya compare langsung dua bersamaan antara badi ini dan badi ini, bedanya ini, bukan ya. Jadi per masing-masing jenis, jadi belum langsung secara detail saya compare perbedaan. Dan ragamnya memang masih belum terlalu banyak. Kenapa seperti itu? Yang pertama, seperti tadi yang diminta bahwa menghadirkan perbedaan Panjarungan, Cindako, Taeng, dan lain sebagainya. Yang pertama saya belum membuat itu karena saya memerlukan masing-masing yang betul-betul diprediksi itu adalah jenisnya. Misalnya the real ya, Panjarungan ya, Panjarungan yang sebenar-benarnya, Cindako yang sebenar-benarnya, Taeng yang sebenar-benarnya, lalu di-compare semua. Itu untuk barangnya sendiri termasuk cukup susah untuk saya tampilkan atau saya hadirkan, jadi masih terkendala dalam hal itu. Kemudian yang kedua, sebelum lanjut lagi ke mengenai perbedaan-perbedaan, sebetulnya paling bagus kita mengenal masing-masingnya dulu. Jadi jangan dulu langsung lompat ke perbedaan Taeng Panjarungan atau perbedaan Taeng dan Cindako. Paling bagusnya kita mempelajarinya masing-masing dulu. Oh, Taeng seperti ini, ciri-cirinya apa, karakteristiknya bagaimana. Oh, Panjarungan seperti ini. Oh, Cindako seperti ini. Oh, Lengkese seperti ini. Oh, Dedek Doja seperti ini. Oh, Dedek Campagaya seperti ini. Oh, Kampung Batu seperti ini. Oh, Dedek Kampung Baru seperti ini. Dedek Maroso seperti ini. Dedek Labakan seperti ini. Jadi idealnya memang satu persatu. Nantilah kita bisa compare dari per video, atau memang nanti khusus apabila semua sudah lengkap bisa memang kita coba compare satu persatu yang mana keduanya terlihat sangat mirip ya. Jadi kalau bedanya cukup jauh, saya rasa untuk di compare belum terlalu perlu, kecuali dia sangat mirip ya, sangat-sangat mirip baru kita bisa compare. Tapi sarannya sangat bagus, semoga bisa tercapai nanti. Nah, kemudian ketiga masih mengenai yang tadi, yaitu menjelaskan perbedaannya terkait dalam hal
mengidentifikasi sebilah badi asalnya atau originnya, apakah ini taeng, apakah ini panjarungan, itu sebetulnya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena catatan-catatan sejarah atau langsung yang menjelaskan mengenai itu saya sendiri belum pernah dapatkan ya, artinya yang langsung menggambarkan dengan detail ya, belum saya dapatkan. Jadi metode atau cara-cara identifikasinya itu saya masih menggunakan banyak teknik yang lainnya, yang mana mungkin bisa saya sharing cara berbagi cara mengidentifikasinya itu dalam video nantinya. Karena saya rasa sebelum mau mengcompare, alangkah baiknya mungkin saya menjelaskan dulu teknik-teknik atau cara-cara untuk mempelajari atau mengidentifikasi sebuah badi berdasarkan asalnya. Setelah kita paham itu, kita bisa mengidentifikasi sendiri, barulah enak kita bisa mengcompare. Karena kita sudah paham dasar dulu masing-masing originnya sebelum kita compare head to head, seperti itu. Sekedar sisipan contoh mengidentifikasi sebilah badi originnya itu tentunya melihat dari tampilan fisik. Tampilan fisik itu bisa banyak, mulai dari karakter pakaiannya meskipun itu tidak mutlak, kemudian karakter bilahnya itu sendiri dari laca, kemudian tandang pamoro, teknik tempa, ketandaan dan beberapa ciri-ciri tertentu, ketebalan, simetris ketebalan, tanam baja, tanam kalong, dan banyak. Kemudian sumber-sumber, maaf ya, saya lagi di pinggir jalan soalnya. Kemudian sumber-sumber dari identifikasinya juga kita bisa mengambil dari banyak referensi. Ya, nantilah mudah-mudahan cukup waktu saya akan membuat penjelasannya satu persatu. Dan kemudian untuk badi asal mana yang banyak, ya, badi yang paling diminati itu badi dari daerah mana. Untuk itu saya susah mengukur ya, karena tidak ada tolak ukur untuk mengetahui hal itu. Karena semua itu berdasarkan selera orang badik, selera orang beda-beda. Ada yang suka badik ini, ada yang suka badik itu. Kemudian dari jenisnya pun masih ada spesifik lagi, suka mungkin ada ininya, suka ada itunya. Jadi tolak ukurnya tidak ada. Dan yang membedakan memang selera orang yang macam-macam. Jadi ya semuanya berdasarkan selera masing-masing, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Muhammad Saiful B. Semoga jawabannya bisa memuaskan. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga.